wabarakatuh. I want to introduce myself first. My name Wahyu Prastiawan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai praktek mengajar micro teaching. Di sini saya akan mengajar perihal text information report atau di KD 3.9, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur pembahasan beberapa teks informasi report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dipimpin salah satunya itu, dipimpin untuk berdoa. Pray. Finish. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Anissa Rahmawati, Yes, sir. Indah Cynthia Putri. Yes, sir. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa yang tidak masuk? Axel. Kemana Axel? Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Oke, thank you very much. Untuk mata pelajaran hari ini kita masuk pada materi report text. Ada yang tahu sebelumnya report text itu apa? Tidak. Lisa, ada yang tahu report text itu apa? Tidak. Oke, yang seperti kita ketahui bahwa report text itu adalah sama dengan descriptive text. Kalau kalian masih ingat bahwa descriptive text itu telah dijelaskan pada kelas 7 sebelumnya. Report text adalah sesuatu teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya. Jadi teks ini adalah sebuah hasil dari observasi atau analisis. Jadi kurang lebihnya tentang recount text itu seperti itu, secara penjelasan secara umumnya. Jadi kalau misalnya di dalam penggunaan recount text atau pembuatan recount text itu sama dengan descriptive text sebenarnya. Tidak jauh-jauh beda. Hanya saja yang membedakan itu ada beberapa hal. Misalnya tentang kalau report text itu adalah objek yang dilaporkan secara umum. Itu report text. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau deskriptif itu adalah objek yang disampaikan secara spesifik. Itu descriptive text. Oke, sampai sini paham? So, it is a general and specific. It's different between report text and descriptive text. Itu. Jadi perbedaan keduanya, descriptive text sama report text itu antara spesifik dan general secara umum. Oke. Lanjut, pengertian sudah, kita masuk ke purpose atau tujuan dari report text. Jadi purpose of report, its social purpose is presenting information about something atau menyajikan informasi tentang sesuatu. Okay. Itu tujuan dari sebuah apa? Report text, benar. Tadi apa pengertian dari report text? Apa? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan satu kali lagi bahwa report text itu adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya. Jadi teks ini adalah sebuah hasil dari observasi dan analisis. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa report text itu adalah hasil dari analisis atau observasi. Itu kita masuk ke generic structure. Oke, bahwa generic structure dalam report text itu ada general classification, ada description. Apa itu? Kalau general classification itu menyatakan klasifikasi secara umum. Jadi tentang tanaman, flora, fauna, dan lain-lain, tempat, bisa. Kemudian di dalam generic structure juga ada description. Jadi description itu kalian namanya juga description, kalian mendeskripsikan sesuatu hal. Paham sampai sini? Itu memberikan gambaran fenomena yang terjadi bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, terus
dari berbagai macam hal, bangunannya misalnya, ciri-cirinya, kayak gitu. Itu namanya masuk di description. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, tidak. Good. Oke, untuk menguji kalian paham atau tidak, saya punya JT atau tugas buat kalian untuk kalian mengerjakan di sini. Di sini saya ada dua gulungan kertas, ada kuning dan pink, dan di sini ada salah satu tema nanti yang kalian harus kerjakan tentang report text. Jadi apa yang ada di sini kalian harus membuat report text. Paham? Oke, kalian maju untuk memilih salah satu. Oke. Oke, dibuka, nanti dikerjakan di meja kalian. Oke. Ini pageant, nanti deskriptifnya ditulis di lembar kertas yang HVS. Apa udah selesai semuanya tugasnya? Oke. Untuk salah satu di antara kalian bisa membacakan hasil dari apa yang kalian kerjakan di depan kelas. Oke, untuk Anissa, please come forward. Pageant. Pageant refers to outfits of the family column and order column reformers. They consist of 310 species. Some people might also know them as those. There is no clear distinction between the use of the word pigeon and those until today. But generally, the word pigeon is used to address the species known as the rock dove. The word dove is used to address a pigeon that is white. Pigeon exhibit variant size and color based on size species. The small species may have the size of 15 cm and weight 13, while the legend species can grow up to 7.5 cm with the body weight of 2 kg. Some of their color are pale gray, white, brown, reddish, and black. Most of them have black spurs on their wings. They have a small head with short beak. Their body is compact with 2 large and muscular wings and 2 short legs on it. Okay, kan? Okay, thank you. Give applause for Anissa. Okay, thank you so much, Anissa. Okay, untuk Indah, silahkan membacakan hasil dari pekerjaannya ke depan tentang report text. If you are in love, you might remember a rose. It is a symbol of romantic things. However, do you know the nature of this beautiful flower? Rose is in a family of rosaceae. The flower is large and showy. The colors range from white through yellows and reds. Most species of rose are native to Asia, Europe, North America, and Northwest Africa. Rose plants can grow in different stages, from compact, miniature to climbers which reach 7 meters in height. The popular species of rose are Banksinis, Caninae, Carolinae, Sinensis, Gallicanae. Oke, sudah? Oke, give applause for Indah Cynthia Putri. Oke, Anissa, please. Apa ada perbedaan antara report text dan descriptive text? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Ramahawati, perbedaan lebih detail lagi tentang descriptive sama report text. Jadi, mungkin bisa ditulis, Anissa, tentang perbedaan report sama descriptive.
Oke, kalau report itu objek yang dilaporkan itu secara umum, itu report. Kemudian kalau deskriptif itu objek yang disampaikan lebih spesifik daripada yang report, itu deskriptif. Jadi report itu secara umum, kalau deskriptif itu secara spesifik. Kemudian kalau report itu disertai bukti ilmiah atau data analisis yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian kalau yang deskriptif itu disertai pendapat atau opini kalian. Jadi itu aja yang perlu digarisbawahi, bahwa report itu harus disertai bukti ilmiah. Kalau deskriptif itu disertai pendapat kalian atau opini kalian tentang ciri-ciri atau deskriptif suatu hal yang ada di sekitar kalian. Bisa tempat, apalagi tadi flora, fauna, terus orang juga bisa. Yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, jika tidak, untuk tugas berikutnya adalah kalian membuat report text sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bisa place, bisa fauna, bisa flora, terserah kalian. Nanti dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Oke, salah satu bisa memimpin doa. Finish. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.